Ibu protes sama dia udah belum? Udah. Udah. Malah mau nampang. Loh, nggak bisa. Bapak ini ada izin pengelolaan limbahnya nggak? Ada Pak, ini desa Pak. Izin dari desa. Izin pengelolaan limbah harusnya dari mana? Ya ini kan awalnya dari 6 desa ya Pak. Ya dari lingkungan hidup, Pak. Video Kang Dedi ini bukan sekadar tentang limbah di tepi jalan, tapi tentang sifat egois dan abai. Mari kita belajar dari Kang Dedi bahwa hidup yang hebat adalah hidup yang tertata. Dan paling penting tidak menjadi beban bagi orang-orang di sekitar kita. Karena tolak ukur kesuksesan bukan hanya dari seberapa banyak uang yang dihasilkan, tapi seberapa nyaman orang di sekitar dengan kehadiran kita. Bu, ini punya siapa? Ini yang di rumah sini. Oh, sampai numpuk gini, Iya Pak, sampai makanya luar. ke rumah saya dulu kan saya DM Bapak. Terus nggak dibalas sama Bapak. Oh, ibu pernah nge-DM saya. Pernah. Ngadu masalah ini. Iya ngadu masalah ini Pak. Ini usaha. Iya usaha. Jadi kenal saya, kena rumah Pak. Oh, ini usaha. Jalannya juga iya banjir, jadi banjirnya ke sana. ke Iya, rumah ini udah saya. berantakan. Iya, Oh, ibu makanya. pernah nge-DM saya. Iya. Udah nggak kelihatan Oh, banyak rumahnya DM. ya Allah. Iya, terutama DM yang itu biasa. Setiap hari kayak gini. Iya Pak, udah hampir 2 tahunan. Di sana juga lebih banyak. Ini kan Pak. bukan tempat pengelolaan limbah. Iya. Lapor ke desa sudah. Nah, Ke dinas lingkungan hidup nggak pernah ada yang ngecek sini. belum pernah ada panggilan Pak. Bapak tetangga, ibu tetangganya. Iya. Ibu rumahnya mana? Ini yang ini. Rumah ibu ini. Ya, soalnya kalau ada mobil sama tote dimasukin Pak, dipaksa masuk. Oh, Taronton ke sini. Yang Waduh. kecil gitu Pak. Jadi Oh, Taronton dipaksa masuk ke sini. Ini tanah siapa? tanahnya itu bulurah. Oh, tanahnya Bulurah. Kok Bulurah ngizinin sih? Oh, ini adik Bulurah. Bulurahnya belum pernah negur. Udah. Nah, terus? Udah. Adik Yang bulurah. itu ditembak. Ibu protes sama dia udah belum? Udah. Udah. Malah mau nampang. Loh, nggak bisa. Bapak yang punyanya? Iya Pak. Bapak ini ada izin pengelolaan limbahnya nggak? Ada Pak, ini desa Pak. Izin dari desa. Izin pengelolaan limbah harusnya dari mana? Ya ini kan awalnya dari 6 desa ya Pak. Ya dari lingkungan hidup, Pak. Lu Bapak ini Aduh, perusahaan apa ini? usahanya limbah tanpa izin mengganggu lingkungan gimana? Itu Usaha Pak, masih limbah. di TKLP itu Pak. Hah? Udah nggak ada induknya. TKLP. Ya. TKLP itu kan biasanya ngurus untuk tenaga kerja Iya sama limbah Pak. sama limbah. Tapi kan TKLP itu adalah negosiasi antara masyarakat dengan perusahaan untuk masukin tenaga kerja dan ngambil limbah. Loh, itu zaman saya ketua komisi E, Pak. Urusan Bapak dapat limbah dari pabrik itu urusan Bapak. Tapi urusan Bapak harus punya izin pengelolaannya. Bapak ilegal loh, Pak. SPK ada Illegal. Pak itu Pak. Nggak ada kaitan. SPK itu surat perintah kerja. Iya itu dari PT itu Pak. Iya, itu mah SPK mah surat perintah kerja dari PT ke Bapak. Bapak perusahaannya namanya apa? Ikut Karang Taruna Pak. Ikut Karang Taruna. Kan dikelola sama Karang Taruna apa semua limbah yang di. Iya, artinya gini loh, Karang Taruna ada izin pengelolaan limbah nggak? Ya itu harus ditanyain ke ketua TKLP Pak. Ya nggak ada kaitan, Pak. Yang saya tanyakan adalah, Bapak punya izin pengelolaan nggak? Izin mah cuma dari 6 desa doang Pak. Nggak ada kaitan. Izin pengelolaan harus dari lingkungan hidup. Kita kan semua yang jadi belum tahu. Oh, belum tahu. Nah, pertanyaan saya, Bapak kegiatan Bapak ini mengganggu tetangga nggak? Enggak Pak. Loh, itu tangganya komplain. Itu mah antara supir Pak nabrak itu. Ya bukan antara supir. Terus menurut Bukan Bapak, nabrak lah. Bapak ini menimbulkan pencemaran lingkungan nggak? Lingkungan di sini tercemar nggak menurut Bapak? Ya emang tenaga kerja Pak kurang ini. Ya, bukan tenaga kerja kurang ini, Bapak nggak punya sistem. Ayo, barangnya dikirim kemana? Ke peleburan Pak. Di mana? Di lah yang di Ciparung. Ciparung. Kadang-kadang ke Yang dikirim ke pabrik kertas kan? Ya kan? Ya. Ini limbah apa bukan? limbah Pak. Limbah. Kalau limbah harus ada izin pengelolaan limbahnya. Ya mungkin belum urus Pak. Nanti saya Lah, tanya. bukan belum keurus loh. Ini Bapak harus segera loh barangnya dibersihkan, diangkat. Bapak harus bikin sistemnya, bikin gudangnya yang baik. Nggak begini loh, Emang Pak. baru kemarin-kemarin Pak sama Pak Jokowi. Banyak. Baru kemarin ini katanya udah lama. Sedikit terus Pak dulu mah. Hah? Rapi sedikit terus. Sekarang baru berapa bulan sih? Oh, Baru sedikit. ramai gitu. Oh, banyak banget ini. Mendadak. Ya Allah ya Robi.
Jadi Ya belum Allah, ya siap Rabbi, kerja, ya Allah, berarti nggak Masya dadak. Allah. Iya, bukan ngedadak. Bapak harusnya mengelola limbah itu, bapaknya punya pengetahuan tentang pengelolaan limbah. Nggak apa-apa limbah digarap oleh UMKM, nggak apa-apa. Gitu loh Pak. Saya setuju lah, orang lokal kaya setuju. Tetapi nggak begini juga. Ah, Sekarang- Kepala desa pernah ada pembinaan nggak ke sini? Belum enggak? Dinas Lingkungan Hidup pernah ada pembinaan nggak? Belum. Camat ada pembinaan nggak? Camat paling di BC Pak itu. Oh, kesini Besar pernah ini. nggak camat Nggak ada. lihat? Nggak ada. Kepala desa lihat kesini pernah nggak? Ya kepala desanya. Kepala desanya siapa? Ya di saya juga. Terus? Apalagi kepala desanya adik. Waduh, tuh aduh berantakan begini. Ayo coba lihat sama bapak, ampun. Ini rumah siapa? Ibu Pak, tapi ini Katanya ibunya pindah. lagi pengen itu nggak ada air juga mati. Mas. Katanya sampai pindah dari sini. Dosa lo. Kamu Iya, dosa Pak. sama ibu lo. Ada nggak marah-marah? Ya bukan nggak marah-marah, ibunya asalnya tinggal di situ sampai pindah karena limbah ini. Saya setuju, bukan. bapak punya usaha, setuju, Amin, amin. nggak ada masalah. Tapi sistemnya harus benar. Rumah ini misalnya, bapak kalau mau dibikin gudang, bikin gudang dulu yang besar. Iya, iya. Ini rumah ini bisa dibongkar oleh bapak, dibikin gudang. Iya. Mana rumah bulurahnya? Saya pengen tahu. Duh, mana bulurahnya? Ini berantakan gini. ASN lagi. Aduh. ASN. Lalu, Pak, Kenapa nggak ditertibin? Yang kerjanya baru. Bukan yang kerjanya, sistemnya. Jadi kalau mau pakai, ya kan nanti saya bantu izinnya. Kalau udah bayar. Itu dibikin gudang dulu, Bapak. Itu rumah itu bisa dibongkar dua-duanya bikin gudang. Barangnya masuk ke gudang, ditutup. ASN. Nggak malu. Itu Pak yang gitu. Oh, ini bulurah. Kunang nggak ditertibkan. Mana nggak ditertibkan? Kulantaran kagok adi. Ngelawannya. Mau apa mau apa? Oh, harus hargain dong. Ya, Adiknya iya, Pak. jadi kades. Kakaknya harus dukung. Justru saya yang bikin malu itu Pak, takut maluin saudara gitu Pak. Iya, bukan bikin malu sih, nggak apa-apa. Ini perkara yang bisa dibenahin, ya. Makasih Pak. Ya, tinggal persetujuan keluarganya, bikin gudang. Atau bapak mau udah benghar, cari tempat lain. Bulurahnya kayak Beli mana tanah gitu yang ya? mana tuh tempat sejen? Banyak kan Pak. Punya bapak, kan bisa masuk ke dalam, Banyak bikin juga gudang. Lain. Ada tanah nggak? Nggak ada Pak. Punya bapak mah yang Bapak perawatan juga Pak, luas Oh, bisa. gaduh bapak Ami. Oh, bapak itu bisa di situ pindah, bikin gudang di situ. Entah maraya, kades imana alu, tukang na ampun, siga TPA. Ya, beresin ya. Bapak siapa namanya? Jadi Pak Jenudin. Pak, Bu Kades. Wah, panggil adiknya tuh. Ayo. Sekali lagi kita lihat Kang Deddy ya, ketegasan Kang Deddy itu yang menjadi kayak gimana ya, idola gitu kan. Saat bertemu dengan masalah pasti ada solusi kayak ini. Kalau Kang Deddy itu katanya tadi dia sangat mendukung kalau orang-orang lokal itu lagi menjalankan perusahaan, ya nggak apa-apa, sama-sama bagi ekonomi gitu kan, tapi harus benar sistemnya, tidak mengganggu orang, tidak kelihatan jorok atau apa aja. Kelihatannya tadi dari luar memang jorok banget, tidak kelihatan rumah orangnya itu kan dipenuhi dengan tumpukan limbah industri yang dibiarkan aja. Udah bertahan katanya udah hampir 2 tahunan di pinggir jalan, sampai nggak kelihatan numpuknya itu, sampai nggak kelihatan rumahnya, Masya Allah. Dan sangat merusakkan pemandangan pastinya. Dan kita lihat ramai warga juga nggak nyaman dengan keadaan ini. Ada warga yang udah ke DM ke Kang Deddy tapi masih belum berespon, dan udah juga ya langsung kepada orangnya tapi dimarah-marah gitu kan. Dan itu sesuatu yang sangat tidak bertanggung jawab, tidak hidup bermasyarakat dengan aman gitulah. Tetangganya ngerasa nggak aman, ngerasa nggak nyaman dengan adanya tumpukan-tumpukan limbah yang begitu banyak sekali. Dan ternyata dia merupakan kerabat ataupun saudara ya, ibu lurah gitu kan. Dan itu sesuatunya
yang seharusnya lebih arif lagi tentang hukum, tentang kayak gimana untuk mengikut jalur undang-undangnya kayak gimana dan sebagainya. Dan itu harus ini setuju melihat bagaimana Kang Deddy terus aja pergi ke rumah adiknya itu kan, dibagi solusi kayak gimana. Ini kan Ibu Lurah, Ibu Kades kan gak bisa kayak gini kalau perkara ini tidak diberesin. Apa pandangan masyarakat terhadap credibility Bu Lurah itu dan sebagainya. Dan lingkungan itu harus bersih, harus sehat juga, harus aman juga untuk tetangga. Usaha lokal tapi harus menepati standar yang telah ditetapkan, aturan dan apa juga penetapan bagi menjamin keamanan bersama gitulah. Dan ya ada solusinya pasti. Kalau menurut teman-teman AS kayak gimana? Ada gak di tempat-tempat teman-teman AS di channel inilah ya yang kayak gini juga ya? Ada usaha tapi kelihatannya nggak diurus dengan baik, kelihatan jorok dan mengganggu pemandangan atau apa aja. Kalau bisa kongsikan dengan AS, titik komen di bawah. Ketemu lagi lain video insyaallah. Assalamualaikum semuanya, jaga diri, atur nuhun.